Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai memori virtual dari mata kuliah Sistem Operasi yang disusun oleh Ainul Fuada, saya sendiri, kemudian ada Aris Martin Kobar, dan Saskia Eka Cahyani. Oke, kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu mengenai pengertian memori virtual. Nah, memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Kemudian ada memori virtual juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Misalnya, Linux terdapat swap. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 5 MB dapat menjalankan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses atau swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di samping ini, ada virtual memory atau per proses, ada physical memory, kemudian ada another process memory, RAM, dan disk. Kemudian masuk ke prinsip memori virtual yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip memori virtual dan juga tujuan memori virtual. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Baik, prinsip memori virtual adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Nah, jadi kalau tidak menggunakan memori virtual ya tidak akan memiliki proses yang sama, eksekusi yang sama. Itu adalah prinsip dari memori virtual. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan memori virtual. Memori virtual digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Nah, satu hal yang perlu dicatat bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Nah, jadi ya itulah tujuan dari memori virtual. Nah, baik, itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi memori virtual. Yang pertama, menangani kelebihan atau beban RAM. Yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Yang keempat, yaitu data yang disimpan dari virtual memory atau faging file bersifat sementara. Kemudian ada keuntungan memori virtual. Yang pertama, berkurangnya
I/O yang dibutuhkan, lalu lintasan I/O menjadi rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, berkurangnya memori yang dibutuhkan atau space menjadi lebih leluasa. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban I/O dan memori. Keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.